Indonesia gelap menurut teman-teman mahasiswa itu segelap apa, Sabril? Dari kami sendiri melihat bahwasannya segelap apa Indonesia itu dilihat dari berbagai macam akumulasi, dari berbagai macam problematika dan kebijakan yang kami rasa ini tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Kebijakan itu saat pemerintah sekarang atau pemerintah sebelumnya? Ini merupakan bentuk akumulasi dari pemerintahan sebelumnya yang mungkin ini menjadi suatu dampak yang menjadi bom waktu. Bom waktu ini yang mungkin suatu saat, bukan hanya saat ini, tapi untuk saat ke depan, beberapa tahun ke depan, ini bisa menjadi bencana bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dari saya sendiri dan teman-teman mahasiswa, itu menganggap Indonesia gelap merupakan salah satu tagar dan juga kabur aja dulu. Itu merupakan salah satu hal yang sangat relevan dan juga menjadi bukti bahwasannya mahasiswa, elemen masyarakat sipil dan juga pemuda itu merasa resah, kacau. Mereka tidak bisa memikirkan kehidupan yang layak di negeri ini. Makanya karena itu kami hadir sebagai bentuk dari social control dan juga elemen perubahan yang menjadikan bahwasannya representasi masyarakat, mahasiswa itu ada gitu. Terbukti kami hari ini turun ke jalan untuk memberikan suara kami dalam bentuk keresahan kami yang selama ini kami pendam. Selama ini kami bergerak dengan berbagai macam cara melalui audiensi, advokasi, dan juga berbagai macam cara ini yang kami lakukan. Sampai kami menerbitkan suatu kajian. Kajian ini adalah berbentuk bahwasanya kami bergerak berdasarkan nalar intelektual, berdasarkan sosial moral yang selalu selama ini kita dukung dan selama ini kita jaga gitu dari kepentingan manapun. Apa ringkasan dari kajian itu, Sabdi? Oke, dari kajian ini kita merumuskan berbagai macam kebijakan dan poin tuntutan yang mungkin beberapa hari lalu itu sudah banyak didapatkan oleh berbagai macam media. 13 tuntutan itu termasuk di demo yang pertama ya? Ya, termasuk demo yang pertama. Okay. Termasuk dari 13 itu salah satu yang kami lihat highlight benar adalah tentang efisiensi anggaran, terutama ke sektor pendidikan. Selain dari situ kami melihat bahwasannya adanya yang sekarang udah menjadi undang-undang Minerba, itu bisa menjadi salah satu indikasi kalau dari teman-teman elemen masyarakat sipil dan mahasiswa tidak mengontrol itu bisa jadi suatu pelemahan bagi perguruan tinggi. Untuk pendidikan, bukankah sudah ada bantahan ataupun pelurusan statement dari Menkyu yang mengatakan tidak akan mengganggu operasional dana pendidikan? Bukankah sudah ada statement seperti itu? Oke, dari kami merasa berdasarkan statement itu tidak cukup. Karena menurut kami statement itu hanya pernyataan kebijakan dan yang kami butuhkan adalah suatu legal standing, aturan hukum dan juga hitam di atas putih yang harus mengikat dan tidak ada hal-hal yang ditunggangi. Sabril, saya sering lihat keresahan anak muda itu tergambar lewat meme ya di medsos. Berarti ini sekarang ditumpahkan ke jalan. Ya, benar. Boleh kasih contoh yang paling konkret? Apakah itu soal pekerjaan sekarang yang makin sulit? Masa depan yang sudah tidak tergambar lagi di benak kalian untuk hidup di Indonesia? Ya, contohnya kami melihat bahwasannya angka pengangguran itu semakin tiap tahun itu semakin bertambah dan angka persentasenya semakin meninggi, teman-teman. Yang ini mengakibatkan bahwasannya kekhawatiran dari elemen mahasiswa, elemen pemuda dan gerakan masyarakat sipil itu merasa resah gitu. Seperti apa saya yang saat ini lagi berdiri di podium ini dan berbicara ini 2 tahun, 3 tahun ke depan akan lulus. Dan setelah ini saya akan kemana? Apakah saya memiliki kenyamanan dan juga suatu lapangan kerja yang saya butuhkan dan saya dapatkan? Itu saja dari saya sendiri dan teman-teman mahasiswa itu masih meragukan gitu. Seperti apa peran dan juga tekanan dari pemerintah itu bisa mendapatkan bahwasannya angka pengangguran itu bisa ditekan dan juga pertumbuhan terhadap ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat itu bisa terpenuhi. Mas Abam, ketika mahasiswanya sudah tidak yakin, gimana mau bisa dapat Indonesia Emas? Ya, jadi ini menarik. Tadinya saya mau bahas kabur aja dulu, tapi saya mau bahas Indonesia gelap karena ini tadi dibahas. Mungkin nanti saya juga ingin tahu dari Mas Sabril, apa itu terkait sebenarnya Indonesia gelap sama kabur aja, itu kayak implikasi. Ini sebetulnya 2 hal yang berbeda. Jadi saya jelaskan ya. Hashtag kabur aja dulu ini menurut saya adalah reaksi spontan atau emosional dari pemuda kita. Dan kebanyakan yang saya lihat itu dari diaspora. Saya ini, dapil saya adalah diaspora. Saya dapil luar negeri. Jadi saya mengetahui betul permasalahan yang ada di luar negeri. Di diaspora tersebut. Di luar negeri memang realitanya nyari kerja di sana atau investasi bekerja di sana lebih enak. Kenapa kok lebih enak? Dia lebih terjamin. Ya kan? Tidak ada jatah preman, tidak ada jatah ormas, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah mudah kerja di luar negeri? Saya kasih contoh di Amerika. Untuk bekerja harus punya green card. Amerika memulangkan imigran gelapnya karena warga negara Amerika tidak mendapatkan pekerjaan karena diisi oleh imigran gelap yang mereka mendapatkan lower salary. Di China itu mereka punya work ethic jauh lebih keras daripada Indonesia. Saya ketemu sama pengusaha China, dia bilang ke saya, "Pak, kami itu
pekerja kami jam 12 istirahat, itu makan 15 menit, makanan ditaruh, dia kerja lagi. Orang Indonesia jam 12 dia turun dulu, makan, ngopi, ngerokok, ngomong-ngomong baru naik. Jadi efisiensinya nggak bagus. Sedangkan kalau misalnya mereka mendapatkan potongan gaji, mereka demo. Jadi dengan harga salary yang sama, mereka memilih warga negara China. Kita nggak usah ngomong China dengan Amerika, kita ngomong yang terdekat. Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Saya ini sudah berangkat ke Malaysia, ke daerah ladang-ladang. Teman-teman harus tahu, kondisi PMI kita warga negara Indonesia yang kerja di sana, itu sangat mengenaskan. Mereka tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, tidak diakui oleh pemerintah Malaysia karena mereka sudah turun-temurun lahir di sana. Jadi orang tuanya ilegal, mereka melahirkan anak yang ilegal juga. Akhirnya kedua belah negara tidak mau mengakui. Mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Kalau meninggal di ladang, dikubur di ladang. Nah pertanyaan saya, apakah kabur aja dulu itu jelek? Tidak selalu. Kabur aja dulu, kita Indonesia ini melegalisasi loh. Warga negara Indonesia untuk pergi ke luar negeri. Itu kan untuk yang unskilled. Kalau skilled? Contohnya, ya, kalau yang skilled gak ada masalah. Di China itu Bu, ya di China itu mereka hari ini kita mikir besok sudah ada. Kalau misalnya kita mau punya pekerja yang skilled untuk bersaing di luar negeri, tentunya itu justru mengharumkan nama Indonesia. Dan saya yakin orang tersebut akan kembali ke Indonesia. Kenapa? Permasalahan di Amerika, diasporanya, kenapa mereka tidak mau melepaskan warga negara Indonesia? Begitu mereka melepaskan ke warga negara Indonesia, hak waris atas tanah dan bangunan di Indonesia hilang. Itu otomatis. Jadi mereka tidak mungkin melepaskan kewarganegaraannya. Jadi menurut saya ini hanyalah reaksi spontan. Justru Indonesia pemerintah kita ini mensupport. Buktinya apa? Buktinya adalah Kementerian Pekerja Migran. Baik, saya akan ke Mas Ainun Najib, salah satu diaspora kita yang berhasil yang saat ini kerja di Singapura sejak 22 tahun yang lalu di bidang IT. Halo Mas Ainun Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ainun, Anda melihat fenomena ataupun tagar kabur aja dulu ini dari sisi Anda sebagai pengalaman puluhan tahun di Singapura, melihatnya seperti apa Mas Ainun? Ya, mungkin pertama kali saya mau ceritakan sejarahnya tagar ini ya. Karena kebetulan tagar ini bermula dari teman-teman saya, 4 orang diaspora teknologi. Yang ada di Singapura? Itu alumni. Nah, ini satu itu dari Amerika Serikat, kerja di Facebook Meta, satu di Belanda, satu di Estonia, satu lagi juga pernah di Amerika Serikat gitu. Nah ini udah lama tagarnya, udah 1,5 tahun lebih. Tahun 2023 bulan September tanggal 2 mereka bikin live streaming untuk sharing gimana sih anak teknologi itu bisa mencari kerja bidang teknologi di luar negeri yang memang secara peluang dan juga secara ilmu, kesempatan dan sebagainya itu lebih luas, lebih besar gitu. Dan secara gaji juga lebih tinggi kalau dalam konteks teknologi IT gitu. Nah, terceletuklah di live stream itu kabur aja dulu gitu. Karena kan banyak yang nggak pede, banyak yang nggak yakin, bisa nggak ya, udah kabur aja dulu gitu. Artinya Mas Ainun konteks awalnya bukan karena Indonesia gelap ya, tapi lebih kepada opportunity untuk mengembangkan skill di bidang IT ya? Iya, motivasi. Jadi kayak just do it gitu. Jadi kabur aja dulu gitu. Awal mulanya gitu. Namun kan muncul jadi tagar di Twitter, di-quote oleh teman-teman. Nah mulailah itu. Terutama beberapa bulan terakhir mungkin yang merasa banyak concern di beberapa bulan terakhir ini terus kemudian mengangkat tagar itu kembali untuk udahlah kabur aja dulu tapi dalam perspektif yang lebih negatif. Sejarahnya begitu. Baik, kalau Anda melihat sendiri dengan kondisi saat ini, apakah kabur aja dulu ini masih relevan untuk didengungkan di sosial media, Mas Ainun? Dalam konotasi positifnya selalu relevan karena kita tentu ingin anak-anak muda Indonesia, talenta muda Indonesia itu menjadi kelas dunia dan untuk bisa masuk ke kelas dunia tentu harus berkompetisi di level dunia minimal ke negara tetangga kayak saya gini kan, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, Eropa, ya cukup nyebrang dari Batam, nyebrang naik ferry gitu kan sampai ke Singapura gitu. Di sini menimba ilmu. Wapres kita dulu juga menimba ilmu di Singapura mudanya dan atau mencari kerja dan seterusnya gitu. Jadi kabur aja dulu secara positif tetap perlu digaungkan.
Baik, tadi Mas Abraham sempat menyebutkan soal bagaimana tenaga kerja dari China itu sangat efisien kerjanya. Di Singapura pun gitu, semua orang itu kalau jalan kayaknya buru-buru. Pun di Cina, pun di Korea Selatan. Apakah orang Indonesia bisa seperti itu? Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Ainun, saya jeda tetap diinterupsi.